mobil ini udah dilengkapi dengan mesin H22A full wire tuck ya guys. Jadi kondisinya juga masih enak banget, bahkan ori bawaan mobil. Halo guys, nah sekarang pagi ini gue lagi ada di daerah Lenteng Agung. Rencananya gue mau ngeliat satu unit Honda Maestro. Cuman tuh biasa, gue nggak terlalu, gue cuma dapat foto-fotonya, cuman gue belum lihat aslinya seperti apa. Yuk, langsung kita lihat. Permisi. Ya. Halo. Nah, Om. Ya. Om yang punya Maestro ya? Iya. Ya, Om. Kalau mau dilihat. Tadi saya ada WhatsApp ya, Om? Ya. Ini siapa? Mau dilihat. Oh, ini ya Om Maestro ya, Om? Iya. Kira-kira beginilah. Ini pas dibuka langsung dikasih lihat mesinnya guys. Langsung dikasih lihat mesinnya. Nah, ini boleh bilang kalau untuk anak-anak Maestro ini treasure-nya lah, harta karunnya. Ini kita lihat ya, bodinya kayak gimana. Om, izin ini Om ya, sambil manten ya Om. Enggak. PKB STNK di kaca, mau gue dilihat. Oh, kalau bodinya sih lumayan parah ya, tapi ya inilah apa, wajar lah, mobil tahun tua, kita nggak bisa ekspektasi terlalu tinggi ya. Interiornya kayak apa, kita lihat tuh. Interiornya sih joknya semua masih ori semua, jok masih ori, door trim semua masih ori. Cuman nih kayaknya pasti udah bocor nih, soalnya lembab banget. Tuh. Cuman ini PR-nya ya seperti kebanyakan Maestro adalah di bagian bodi ya, kropos. Bagian bodi sudah kropos, jadi masalah utamanya tuh di situ. Tunggu dulu. Wah, ini udah baut 5 guys. Jadi kemungkinan udah ganti knalpot Odyssey ya. Untuk bodinya ya kurang lebih kayak gini. Ya kalau lo ngelihat bodinya mungkin ini bukan Maestro yang lo cari ya. Cuman lo kalau ngelihat mesinnya mungkin lo bakal tertarik. Gitu. Kalau body mungkin jadinya nomor 2 kalau lo ngeliat mesin gitu. Dalamnya semua masih ori semua, OM semua, masih bawaan mobil ya. Ini kelemahannya udah tinggal di bagian body. Ini juga list body masih, list chrome juga masih bagus, ngelihatnya masih enak. Nah, ini udah pakai sign fender ya, soalnya aslinya itu dia nggak ada sign fender kalau 991. Dia pakai sign fender, cuman yang model flat. Dan uniknya lagi, dia udah wire tuck ya, di kabel-kabel semua, termasuk aircon-nya juga, power steering juga udah tuck semua, udah disembunyiin gitu. Paling kalau kemarin sih gue lihat ada keropos di daerah tangki bensin gitu. Oke guys, mungkin nanti gue bakal ngetes mobil ini, cuman hari ini kebetulan ownernya tuh nggak bisa ngetes bareng owner hari ini karena beliau lagi ada acara. Jadi mungkin gue baru bisa ngetes di another day ya, lain hari lagi kita cari lagi waktu baru kita bisa ngetes gitu ya. So far gini ininya. Oh ya, lip bumpernya udah pakai lip bumpernya punyanya Cielo ya, itu lip bumper Cielo ori. Udah ada fog lamp juga sebenarnya, cuman fog lampnya fog lamp depo ya, bukan ori Stanley. Cuman lip bumpernya ori gitu.
PR di sini nih. Kalau di mesin PR di upper tank radiator udah bocor. Tapi kalau mesin sih overall bagian atasnya masih kelihatan kering, nggak ada masalah. Iya, masih kering semua. Overall sih bagian upper packingnya masih oke lah kelihatannya. Bagian atas gitu. Oke guys, insya Allah sih mobil ini bakal gue ambil. Dan cuman gue nggak tahu bakal gue bangun apa gimana. Pokoknya lu pastiin aja, saksiin terus, subscribe terus YouTube gue ya. Jangan, jadi biar kalau misalkan gue ada update tentang mengenai mobil ini, kalian bakal bisa lihat di YouTube gue. Nah guys, jadi minggu lalu setelah gue ngeliat Maestro ini, akhirnya gue memutuskan untuk membeli mobil ini. Nah, setelah membeli itu, kemarin itu kita sempat datang lagi ke sana dan test drive gitu kan. Jadi akhirnya setelah test drive itu makin yakin untuk membeli mobil ini karena ternyata mesinnya tuh masih enak guys. Jadi akhirnya kenapa alasannya gue membeli itu tuh salah satunya itu masih enak. Jadi ada beberapa poin yang menurut gue di mobil ini itu layak untuk dipertimbangkan. Kita mulai dengan alasan pertama kenapa gue akhirnya memutuskan untuk membeli si Bagong ini. Mungkin kalau kalian lihat dari segi body itu mungkin sangat boleh dikatakan jelek ya guys. Cuman ada beberapa poin yang akhirnya gue memutuskan untuk beli si Bagong ini karena dia itu cukup memiliki prospek yang cukup bagus ya guys. Pertama, interior. Jadi kalau dilihat di interior guys, coba intip. Nah, interiornya itu sebenarnya kotor ya. Sekarang ini kondisinya kotor gitu kan, nggak terawat gitu. Tapi interiornya ini adalah masih orisinil. Jadi masih bahan-bahannya itu masih bahan-bahan ori bawaan mobil. Terus kedua adalah frame dashboard ya. Jadi frame dashboard ini nanti kalau kalian lihat di videonya ini adalah masih utuh guys. Jadi frame dashboard masih utuh, interiornya ori, terus plafonnya juga lumayan bersih gitu kan. Terus memang ini kondisinya kotor. Cuma memang ini ada beberapa perlu sedikit servis ya, kayak pintu sebelah kiri nggak bisa dibuka. Terus ada beberapa kayak door lock juga ada sedikit ada agak sedikit macet gitu kan. Tapi menurut gue ini masih bisa tertolong lah, masih bisa tertolerir gitu. Alasan kedua kenapa gue mau membeli mobil ini karena selain interior yang orisinil, gue ngeliat ada beberapa perintilan yang ada di sini itu cukup bisa gue pakai ke depannya ketika gue membangun mobil ini. Contohnya apa? Pertama, mobil ini udah menggunakan baut 5. Udah menggunakan baut 5. Jadi kalau baut 5 itu kebetulan peleknya itu lebih banyak pilihan yang bagus-bagus daripada ketimbang baut 4 yang bawaannya Maestro. Nah, jadi ketika mobil baut 5 artinya gue tinggal memilih macam-macam pelek gitu. Jadi banyak banget pilihan pelek di baut 5 yang menurut gue itu bagus-bagus ya. Terus ternyata spionnya juga udah diganti sama owner sebelumnya, itu sudah auto flip atau retract, lipat otomatis. Meskipun yang sebelah kiri itu agak macet guys, tuh. Ini juga. Jadi sudah memakai fog lamp ya. Jadi sudah memakai fog lamp, sudah memakai lip bumper gitu kan. Jadi terus juga lampu-lampunya, ini depan belakang lampu-lampunya original masih stainless semua kecuali fog lamp ya. Kecuali fog lamp ini bukan stainless tapi udah lumayan lah ada tambahan ini gitu kan. Nah guys, nah ini adalah alasan ketiga kenapa akhirnya gue memilih untuk membeli mobil ini. Mobil ini udah dilengkapi dengan mesin H22A, yang mana sebenarnya blok bawahnya itu adalah sama dengan Sensei ya. Jadi blok bawahnya udah H22A4. Dan ini pun nggak sekedar hanya dengan mesin H22 ya. Jadi setelah beberapa hari kemarin itu gue sempat test drive, ternyata emang kondisinya juga masih enak banget bahkan.
Jadi dari tarikannya pun masih enteng banget gitu, tarikannya masih enteng banget, VTEC-nya juga enak banget, berasa banget. Jadi itulah 3 alasan kenapa gue akhirnya membeli mobil ini secara keseluruhan. Jadi mesin ini adalah mesin bawaan punya Honda Prelude ya. Mesin Honda Prelude itu lumayan harganya guys. Jadi kalau kalian sengaja membeli sebuah mesin ini, itu harganya bisa mencapai 30 jutaan gitu guys. Nah, ini salah satu alasan kenapa gue membeli mobil ini. Selain itu, kalau kalian lihat di ruang mesinnya adalah ini udah full wire tuck ya guys. Jadi semua kabel AC, terus kabel kelistrikan, kabel power steering itu semua udah tersembunyi guys. Jadi udah disembunyiin di balik-balik fender sama di bagian depan sini. Jadi udah rapih, posisinya itu udah rapih guys. Karena kalau kita sengaja untuk nge-wire tuck, itu tuh biayanya bisa mencapai, mungkin bisa sampai 5-6 jutaan ya. Karena kita harus bikin selang AC lagi, selang power steering lagi, terus kabel-kabel juga kita urut lagi. Jadi, dan belum waktu yang terbuang untuk ngebikin wire tuck ini tuh lumayan lama gitu. Selain belum lagi kita naikin mesinnya gitu kan, itu udah lumayan effort juga. Selain itu ini mobilnya adalah mobil karburator. Ketika kita swap engine ke mesin ini, otomatis kita mengubah sistem wiringnya itu menjadi injeksi gitu. Jadi udah nggak pakai karburator lagi, melainkan sudah pakai injektor gitu. Jadi itu salah satu pertimbangan. Jadi semuanya itu yang gue lihat itu nggak cuman soal apa namanya, nggak cuman soal biaya mesin dan lain-lain, tapi juga waktu yang diperlukan untuk membangun mobil ini ya. Kadang itu waktu tidak ternilai ya guys. Jadi kadang itu waktu itu kita sulit mengkonversikannya menjadi uang gitu. Nah guys, jadi kemarin setelah kita ambil mobil ini dari tempat rumah pemilik sebelumnya, gue nggak langsung bawa mobil ini ke rumah. Jadi gue kemarin itu langsung lari cari tempat servis radiator guys, karena bagian radiator ini, bagian upper tanknya itu bocor. Jadi gue benerin dulu radiatornya, karena menurut gue riskan banget ya, takutnya nanti di jalan malah overheat yang akhirnya bisa ngerembet kemana-mana. Jadi akhirnya gue ganti dulu upper tank radiatornya, sekalian gue servis. Dan ternyata bener guys, jadi ternyata radiator tuh kotor banget bagian radiatornya. Jadi sekalian diservis, dirojok lagi, dan sekarang nih radiator udah sehat. Sekalian gue ganti pendinginannya dengan menggunakan coolant guys. Jadi sebelumnya kebetulan airnya itu air radiator itu menggunakan air biasa, dan sekarang sudah full pendinginannya menggunakan air coolant. Nah sekarang gue bakal ngasih tahu juga ke kalian bagian-bagian yang, kalau tadi kan kalian dengar mungkin alasan-alasan baiknya kenapa gue membeli mobil ini ya guys, gue membeli si Bagong ini. Jadi sekarang gue bakal ngasih tahu bagian part jeleknya dari si Bagong ini. PR dari si Bagong ini adalah dari segi bodi, sudah pasti ini adalah salah satu PR utama dari si Bagong ini, karena bodinya sendiri udah banyak banget yang keropos dan banyak yang penyok-penyok ya guys.